Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memenuhi tugas presentasi video mata kuliah filsafat umum yang akan membahas tentang, pertama kita akan membahas tentang Renaissance dan Aufklärung. poin yang kedua yaitu tentang filsafat modern. Dari berbagai pendapat para tokoh. Dan poin ketiga saya akan membahas tentang postmodernisme. Dari berbagai pendapat para tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang Renaissance dan Aufklärung, di mana Renaissance ini berasal dari kata Perancis yaitu Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini sering digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa. Istilah ini seringkali digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa. Selanjutnya, perkembangan filsafat modern pada masa Renaissance dianggap menjadi momentum tumbuhnya peradaban manusia modern, berakal pada kajian filsafat rasionalisme dan filsafat empirisme dalam menentukan konklusi kebenaran pengetahuan dari kerangka teologis. Yang ketiga yaitu tentang filsafat modern. Apa sih filsafat modern itu? Filsafat modern merupakan pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda habisnya era skolastisisme. Apa sih skolastisisme itu? Yaitu pendekatan filsafat yang mendominasi dunia intelektual Eropa pada abad pertengahan, khususnya dari abad ke-12 sampai ke abad ke-17. Dan yang selanjutnya yaitu pendapat filsafat modern dari berbagai pendapat para tokoh. Yang pertama yaitu filsafat modern menurut humanisme. Apa sih humanisme itu? Yaitu pemikiran filsafat yang sangat menghargai kapasitas manusia dalam mengukur dan menentukan konsep kebaikan. Munculnya humanisme yang berkisar antara abad ke-14 dan 16 ini. Manusia menganggap dirinya tidak lagi sebagai Victor Mundi, melainkan sebagai Faber Mundi. Pendapat tokoh yang kedua yaitu dari Niccolo Misifilia, yaitu salah satunya yang pertama realisme politik, yang kedua keutamaan kekuasaan, ketiga kemampuan beradaptasi, dan yang keempat pemisahan etika dan politik. Yang ketiga yaitu pendapat dari tokoh Voltaire, yaitu salah satunya tentang yang pertama kritik terhadap dogma agama, dan yang kedua kebebasan berpikir dan berbicara. Yang ketiga yaitu skeptisisme terhadap monarki absolut. Yang keempat penekanan pada rasionalitas, dan yang kelima yaitu pendidikan universal. Pendapat yang nomor 4 yaitu dari Auguste Comte atau positivisme, memiliki poin-poin utama. Yang pertama yaitu tahap-tahap perkembangan intelektual, yang kedua positivisme sebagai metode, yang ketiga hukum-hukum sosial, dan yang keempat posisi kepemimpinan, yang kelima penolakan terhadap spekulasi metafisik. Pendapat yang nomor 5 yang dapat kita ambil yaitu dari Darwin. Yang pertama yaitu tentang naturalisme, yang kedua keadilan seleksi alam, yang ketiga kepentingan variasi genetik, dan yang keempat pemikiran tentang hubungan antar spesies, yang kelima perubahan sebagai konstan. Yang nomor 6 pengaruh pemikiran terhadap ilmu dan filsafat. Selanjutnya filsafat modern menurut Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis menitik beratkan pada pemahaman dan pengungkapan di bawah alam sadar, konflik psikologis, dan pengaruh pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian manusia. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu filsafat modern menurut William James, yaitu pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman, konsekuensi praktis, dan ide-ide dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya filsafat modern menurut Marx, yaitu filsafat modern yang didasarkan pada
Materialisme adalah pandangan yang menekankan pentingnya faktor material dan ekonomi dalam membentuk masyarakat dan sejarah. Baik, di poin yang ketiga saya akan membahas tentang postmodernisme. Latar belakang postmodernisme, di mana postmodernisme ini muncul akibat kegagalan ide yang sebelumnya, yaitu ide modernisasi. Pada perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, modernisme itu bersifat objek, tetapi tidak dengan postmodernisme, di mana pada postmodernisme ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersifat subjektif, bukan objektif, atau dari interpretasi manusia. Dan selanjutnya saya akan memberikan pengertian tentang postmodernisme secara bahasa. Postmodernisme berasal dari bahasa post yang artinya memberhentikan segala pemikiran dari sifat kemodernan. Dan yang kedua adalah isme. Isme adalah aliran atau sistem di mana menunjukkan kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia. Dan postmodernisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean-François Lyotard. Dan istilah postmodernisme pertama kali digunakan oleh Frédéric Dionys pada tahun 1930-an. Menurut beberapa ahli, Louis Lohi, postmodernisme adalah pergerakan ide yang menggantikan pada era kemodernan. Menurut Emmanuel, postmodernisme adalah kegiatan untuk merevisi kembali paradigma-paradigma modern. Berikut saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang mewakili pada masa postmodernisme. Yang pertama adalah Michel Foucault. Michel Foucault adalah seorang tokoh dalam postmodernisme di mana beliau itu menolak pengetahuan secara universal. Yang kedua adalah Jacques Derrida. Beliau menciptakan sebuah pemikiran deskonstruksi, di mana deskonstruksi ini adalah salah satu kunci dari postmodernisme. Beliau mencoba untuk menyumbang mengenai teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya itu tidak bisa dibantah dalam hal modernisasi. Postmodernisme menurut Jean Baudrillard melibatkan beberapa gagasan utama, yaitu yang pertama simulasi, yang kedua kematian realitas, yang ketiga adalah konsumsi dan komodifikasi, yang keempat kritik terhadap teori, yang terakhir postmodernisme menurut Richard Rorty mencakup gagasan penting, yaitu yang pertama pragmatisme, yang kedua interpresentasionalisme, yang ketiga pergeseran dan kebenaran ke solidaritas, yang keempat konversi dan narasi. Sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.